Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua sungai yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia. Sungai Efrat dan Tigris terancam mengering pada tahun 2040 akibat dampak perubahan iklim yang menyebabkan debit airnya menurun. Ketegangan politik pemerintah tiga negara yang dilalui Sungai Efrat dan Tigris ikut berkontribusi pada menurunnya debit air dua sungai. Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai besar dan panjang di Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Kedua sungai tersebut memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil atau 80 km di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Total panjang Sungai Efrat sekitar 2.800 km. Sungai Tigris panjangnya sekitar 1.900 km. Sungai Efrat dan Tigris yang berhulu dari Turki mengalir ke lembah Syad al-Arab di Irak Selatan. Sungai Efrat dari Turki melintasi Suriah dan Irak, sedangkan Sungai Tigris mengalir dari Turki ke Irak. Turki menyumbang 90% sumber air ke Sungai Efrat. Suriah berkontribusi 10% memasak sumber air ke Sungai Efrat. Berbeda dengan Sungai Tigris, kontribusi sumber air berasal dari wilayah tiga negara, yaitu Turki, Irak, dan Iran, masing-masing 40%, 51%, dan 9%. Sungai Efrat dan Tigris mengering akibat perubahan iklim dan ketegangan politik. Jadi, jika Sungai Efrat mengering, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah bagian hilir, yaitu Irak dan Suriah. Dari penelitian yang dilakukan NASA dan Universitas California yang dimuat surat kabar New York Times pada Selasa 12 Februari 2015 tentang sistem sungai di Timur Tengah, kekeringan terjadi sejak tahun 2003. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun terakhir, sejak tahun 2003, debit air sepanjang Sungai Tigris dan Efrat dari mulai Turki, Suriah, Irak, dan Iran telah kehilangan sebanyak 144 juta meter kubik. Artinya sungai ini semakin mengering, ujar Irvine dari NASA dan Universitas California. JF meneliti penelitian utama studi ini dan ahli hidrologi menambahkan tingkat penurunan intensif terjadi setelah kekeringan pada tahun 2007. Sekitar 60% penurunan debit air Sungai Tigris ini akibat pengambilan air secara terus-menerus dari dalam tanah. Perubahan iklim berkontribusi pada kesulitan permukaan air Sungai Efrat. Karena kenaikan suhu menyebabkan curah hujan yang tidak menentu. Laporan dari Kementerian Sumber Daya Air Pemerintah Irak dikutip dari The National News pada 2 Desember 2021. Pada musim panas, penurunan debit air Sungai Efrat mencapai 40 mm kubik. Tingkat penurunan air Sungai Efrat ke Irak telah dimulai secara bertahap dan akan meningkat hingga 30%. Dengan penurunan 11 miliar meter kubik per tahun pada 2035, demikian laporan Kementerian Sumber Daya Air Irak, kekeringan parah akan mempengaruhi negara itu pada tahun 2025. Kata laporan itu, dengan Sungai Efrat hampir sepenuhnya mengering di selatan, sementara Sungai Tigris berubah menjadi aliran air dengan sumber daya terbatas. Menteri Sumber Daya Air Irak, Mahdi Rashid Al-Hamdani, memprediksi kekurangan air akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang, terutama di Provinsi Timur Wasit. Laporan menunjukkan bahwa penduduk beberapa desa bersiap untuk pindah karena kelangkaan air dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Dampaknya di Wasit sudah berimbas ke provinsi lain, seperti kota Masyan, Dikar, dan Basrah di selatan. Krisis kelangkaan air seharusnya tidak ditangani oleh kementerian saja, tetapi seluruh negeri, kata Al-Hamdani. Pada awal Mei 2021, pemerintah Suriah juga menyuarakan kekhawatiran terhadap penurunan yang drastis permukaan air Sungai Efrat. Kekeringan mengakibatkan pasokan air untuk bendungan Tisrin dan Danau Al-Asad berkurang. Dikutip dari kantor berita sana, Suriah mengatakan Turki mengurangi aliran air Sungai Efrat ke Suriah dari 500 meter kubik per detik menjadi 200 meter kubik per detik. Kondisi ini menyebabkan produksi listrik di bendungan Tisrin turun 70% sejak tahun lalu, dan penurunan pasokan air untuk irigasi dan air minum. Dikutip dari laman Suriah 6 Baladi pada 31 Mei 2021, Administrasi Utama Suriah Timur Laut yang dikendalikan oleh Kurdi mengumumkan bahwa permukaan air Danau Asad turun 3 meter. Kurdi Suriah menuduh Ankara menahan lebih banyak air yang diperlukan untuk bendungannya. Tetapi sumber diplomatik Turki mengatakan kepada AFP bahwa Turki tidak pernah mengurangi jumlah air yang dikeluarkan dari Sungai Efrat untuk tujuan politik atau lainnya. Wilayah kami menghadapi salah satu periode kekeringan terburuk akibat perubahan iklim. Curah hujan di Turki Selatan adalah terendah dalam 30 tahun terakhir, kata sumber ini.
Sungai Efrat dan Tigris mengering akibat perubahan iklim dan ketegangan politik. Analis Nicholas Hera mengatakan Turki memang memegang pengaruh atas Suriah dan Irak dengan membangun bendungan Ataturk yang berukuran besar dan berjarak hanya 80 km dari perbatasan Suriah. Bendungan ini selain untuk kepentingan pembangkit listrik juga bisa digunakan untuk mengontrol debit air sungai Efrat yang dialirkan menuju Suriah dan Irak. Pada pertengahan Januari 1990, ketika fase pertama pembangunan bendungan selesai, Turki menahan seluruh aliran sungai Efrat selama sebulan untuk memulai pengisian waduk. Saat itu, bendungan Ataturk telah memotong aliran dari sungai Efrat pada sekitar sepertiganya. Suriah dan Irak mengaku mengalami kekurangan air yang ekstrim. Berbagai polemik soal ketersediaan air dari sungai tersebut selalu mencuat di antara tiga negara yang dilaluinya. Pembangunan dam selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara tersebut. Demikianlah beberapa laporan yang menunjukkan bahwa Sungai Tigris dan Sungai Efrat dilanda kekeringan karena kurangnya curah hujan dan perselisihan tiga negara karena dibandingnya dan adanya perselisihan tiga negara yang dialiri Sungai Efrat dan Sungai Tigris.